Terima kasih Mas Didik Mukrianto. Berikutnya Pak Dr. Syarifuddin Suding, kami persilakan. Siap-siap Pak Komjen Adang Doro Jatun. Kalau nggak hadir langsung Pak Adang Doro Jatun, kami persilakan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3 dan yang kami hormati Menteri Kumham. Belah kanan Pak. Pak Adang selalu di situ. Soalnya sampingnya Pak. Wah, yang kanan Pak, yang kanan, jangan salah, bukan yang kiri. Iya. Pak Menteri ini. Saya mengikuti apa arahan Itu di pimpinan sampingnya langsung 2 itu, 3 bahkan. Saya ikut arahan pimpinan komisi Pak, jadi singkat saja karena waktu juga. Saya selalu tertarik secara pribadi kalau sudah berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan revolusi mental Pak. Terus terang saya menarik bahwa output prioritas 2003 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dalam konteks ini Ditjen Kekayaan Intelektual. Saya mohon diberi wawasan saja bahwa konteks daripada program ini apa yang akan menyebabkan bahwa mental dan revolusi mental itu dapat diperoleh masyarakat secara luas. Dan ini sekali lagi hanya saya saja mengharapkan wawasan dari program tersebut apa yang akan diperoleh. Terima kasih Pak Menteri. Makasih Pak Adang. Berikutnya Dr. Habibur Rahman. Siap-siap Rano Karno. Muhammad Rano Alfat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Menteri beserta jajaran. Pertama-tama saya perlu mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Silmi, Pak Asep, ya. Beliau berdua ini adalah orang-orang yang sangat berprestasi di penugasan sebelumnya. Semoga kali ini juga maksimal. Kalau saya terus terang punya pandangan yang mungkin agak berbeda ya. Kalau soal teman-teman ini yang memang bukan karir asli dari internal Kemenkumham. Jika memang beliau-beliau ini adalah yang memenuhi syarat dan faktanya kita tahu orang-orang yang memang berprestasi, saya nggak melihat ada masalahnya. Ya. Kita juga dulu persoalkan dulu Pak Reinhardt, ya. Bukan dari internal, tapi faktanya perform gitu kan. Jadi yang penting kinerjanya nanti. Oke. Nah ini Pak Menteri, KUHP baru kan ya kita paham sekali. Banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang di dalamnya. Kita ada waktu 3 tahun sampai berlakunya. Kalau saya melihat sasaran sosialisasi yang paling pas dan prioritas itu justru ke internal penegak hukum dulu Pak. Kalau ke masyarakat apapun bisa kemudian, yang paling penting itu penegak hukum, paradigma ya baru, nilai-nilai baru dalam KUHP baru ini belum dipahami penegak hukum. Misal soal restoratif justice, ya kan? Misal soal perubahan pasal-pasal penting terkait kebebasan menyampaikan pendapat yang jauh lebih terjamin di KUHP baru. Undang-undang ITE kita perbaiki di KUHP baru. Kemudian juga pasal yang paling banyak dipakai menjerat aktivis, misalnya pasal terkait penyebaran berita bohong, kita perbaiki di KUHP baru sehingga orang tidak bisa dipidana kalau tidak terjadi kerusuhan. Tapi apakah paradigma baru ini sudah dipahami oleh usernya langsung, penegak hukum? Saya melihat ada contoh bagus Pak Menteri. Contoh di kasus Haris dan Fathia. Begitu bijaksananya penegak hukum ya sebetulnya tidak melakukan penahanan sampai ke persidangan. Ini kan nilai yang diatur di KUHP baru juga gitu kan.
soal bagaimana kita mendorong restoratif justice dan lain sebagainya. Karena selama ini orang-orang yang dijerat dengan undang-undang ITE, dengan pasal penyebar kebohongan, yang langsung ditahan ya bagaikan bertarung dengan tangan terikat. Kalau Haris dan Fathia kan tidak, bebas mereka berdua mempertahankan argumentasinya nanti di persidangan. Nah, kalau penegak hukum semua punya standar yang sama seperti penegak hukum yang menangani kasus Haris dan Fathia, saya pikir itu bagus sekali bagi tegaknya demokrasi di kita. Orang boleh bicara apa saja, kemudian dilaporkan, tapi dia tidak ditahan dulu, ya kan? Nanti di persidangan beradu argumentasi, baru putusan pengadilan yang sama-sama kita hormati. Jadi itu Pak, saya minta tolong dibikin yang lebih sistematis soal sosialisasi ke penegak hukum. Kemarin juga ada berapa calon hakim agung hadir di sini. Kita tanya bagaimana membuat putusan, ya paradigmanya masih lama Pak, masih sangat positivistik saja. Padahal 28D Undang-Undang 45 jelas kan kepastian hukum yang adil dalam satu nafas, nggak bisa hanya kepastian hukum tapi harus yang adil. Itu sangat ya, 28D Undang-Undang Dasar 45 itu sangat nyata di KUHP yang baru gitu loh. Nah itu mungkin penting Pak. Kemudian daerah-daerahnya juga saya lihat kurang merata Pak, yang sudah ada di list itu. Masih banyak provinsi penting, saya pikir kalau bisa ya di seluruh provinsi ya, dijadwalkan. Jangan hanya bolak-balik lagi Jogja lagi, Semarang, yang itu ya. Yang ya semualah di seluruh wilayah Pak. Ya. Kemudian juga terkait wabil khusus pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah KUHP baru ini terkait pasal 100 Pak Menteri, hukuman mati. Kan jadi viral yang kemarin bahwa nanti ini jadi dagangan dan lain sebagainya dalam menilai apakah orang layak mendapatkan perubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini hal yang lagi viral sekarang ini ke Pak Silmi Pak, soal kampung Rusia di Kuta Selatan, Bali Pak. Saya pikir sih rasa-rasanya kalau begitu banyak pendapat netizen yang menganggap ini hal yang negatif, banyak pelanggaran imigrasi Pak di situ Pak. Coba dicek satu demi satu izin tinggalnya, kemudian apakah mereka melakukan kerja atau tidak gitu. Saya dengar katanya ada yang jadi fotografer, ada yang jadi tour guide, bukan hanya bagi orang Rusia, bagi warga negara dari tamu dari negara lain. Coba dicek yang benar Pak. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Habib. Berikutnya Dinda Rano, siap Bapak Supriyansah. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati, saya banggakan. Pak Menteri, pertama saya sampaikan terima kasih, paparannya bagus Pak Menteri, cuman memang bahan yang kita dapati memang baru sekarang, jadi pembahasannya memang terkait bahan ini agak sulit, tapi tadi paparan Pak Menteri jelas sekali. Ini saya pertama izin menyampaikan terkait aspirasi Pak Menteri. Ini Pak Menteri Kumham ini kan punya aset, di dapil saya itu di Tangerang Raya itu asetnya banyak Pak Menteri. Banyak sekali. Ada 181 hektar tanah. Mau dijual nggak nih Pak? Enggak lah, bukan Pak Menteri, bukan itu. Jadi begini Pak Menteri, ini kan terkait tentang pengelolaan aset juga harus menjadi perhatian buat Pak Menteri. Ini yang saya hanya membawa sedikit saja aspirasi dari para ulama MUI Tangerang. Kebetulan ini kan bulan
berkah, bulan yang sangat baik. Mudah-mudahan Pak Menteri mengabulkan ini permohonannya. Jadi mereka sudah mengajukan surat ke kementerian untuk mendapatkan hibah tanah. Hibah tanah di Kota Tangerang seluas 4.400 meter untuk dikelola oleh MUI. Ini penting sekali buat para ulama di sana untuk punya kantor yang bagus atau punya tempat untuk mensiarkanlah agama di sana, Pak Menteri. Jadi ini mudah-mudahan di bulan yang penuh baik ini untuk kegiatan-kegiatan positif keagamaan di sana, Pak Menteri mudah-mudahan bisa mengabulkan permohonan hibah ini. Karena tanahnya kan besar, Pak Menteri. Ini saya lihat banyak pengolahannya juga. Saya nggak tahu kemana aja pengolahan tanahnya, asetnya di situ kan, Pak Menteri. Yang kedua, Pak Menteri, ini saya lihat terkait persoalan tadi sudah disampaikan sama sahabat Dr. Habibur Rahman. Ini terkait para warga asing yang tinggal di atau wisata di wilayah kita. Kan berapa kali sedang viral, berapa kali ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang memang dilakukan. Ini kan sebetulnya memang agak ini ya dilema ya, karena kan dipersiapkan terkait COVID kemarin Bali sedang tumbuh-tumbuhnya wisata dan kita juga tidak mungkin melakukan pencegahan itu. Nah ini saya minta Pak Dirjen Imigrasi ini kan yang baru dan saya yakin punya kemampuan luar biasa karena ditransfer. Kalau sudah baik ini pasti ditransfernya pasti selalu baik ini Pak. Karena nggak mungkin orang tidak baik ditransfer ke satu kementerian tuh. Jadi saya yakin Bapak mampu mengatasi itu sehingga ada keseimbangan antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan wisata dengan sikap-sikap memperbaiki sikap-sikap warga negara asing yang ada di yang berwisata di tempat kita. Itu Pak Menteri. Yang ketiga ini terkait PNBP. Ini target Pak Menteri kan tinggi nih, 4,2 triliun. Saya hanya titip pesan, ini meminta tolong Pak Menteri untuk melihat pegawainya yang mudah-mudahan tunjangan kinerjanya ditingkatkan. Karena ini penting sekali. Dikasih tugas berat, kan kita nggak mau juga. Tugasnya berat, akhirnya malah tunjangan pegawainya rendah, sehingga akhirnya terjadi korupsi. Nah ini mohon nanti Pak Menteri pertimbangkan untuk meningkatkan tunjangan kinerja para pegawai yang memang terkait langsung dengan pendapatan PNBP ini. Terakhir soal kapasitas lapas. Ini Pak Dirjennya memang hebat ini. Tapi begini, saya minta kehati-hatian sekali terkait kapasitas lapas ini. Terjadi di dapil saya Tangerang terjadi kebakaran. Ingat peristiwa itu Pak Menteri kan? Nah ini soal keamanan, soal keselamatan para napi benar-benar harus diperhatikan. Dan ini mudah-mudahan sudah menjadi tujuan tadi, salah satu tujuan utama dari Dirjen Lapas untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan para napi. Nah ini bagus sekali, mudah-mudahan ini anggarannya memang harus selalu diperhatikan, ditambah, terutama terkait kapasitas lapas. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Supriyansa. Siap-siap Pak Wayan Sudirta. Silakan Pak Supriyansa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya ini Pak Menteri, saya ingin hanya minta suasana seperti ini dijadikan tempat untuk mengklarifikasi salah satu yang lebih aktual 1-2 hari ini yang terkait dengan kinerja yang ada di AHU.
salah satu yang menjadi terbuka di publik ini adalah dugaan telah terjadinya pemberian sesuatu dengan menyalahgunakan jabatan terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT CLM itu. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau ditarik ini permasalahannya masuk kepada permintaan bantuan pengesahan badan hukumnya. Nah, kalau dilihat di situ ada uang yang beredar sebagaimana yang sudah diproses sekarang ini, maka saya kira kesempatan terbaik ini Pak Menteri bisa kami mendengarkan apa benar di bidang AHU ini kinerja-kinerjanya sangat identik dengan pemberian-pemberian itu. Atau kalau tidak diberikan malah terlambat bekerja. Salah satu yang pernah mengadu ke saya adalah seseorang yang diblokir, dan ini sudah bertiga kali saya sampaikan di dalam forum yang sama. Diblokir perusahaannya, sudah ingkrah, sudah melalui semua proses-proses hukum, tetapi sampai detik ini juga belum dibuka blokir perusahaan orang. Atau ada kaitannya tadi itu, karena orang ini tidak memberikan apa-apa sehingga ini belum dibuka. Tetapi saya mengerti betul bahwa karena Pak Cahyo ini adalah sahabat saya tahu jiwa dan karakternya, maka saya mencoba bertanya tadi Pak Menteri. Ada itu yang mengadu ke saya. Beliau menyampaikan ke saya bahwa dalam on proses. Betul ya Pak? On proses. Yang proses. Nah saya hanya menghubungkan karena ini dilihat oleh publik Pak Menteri, saya berharap peristiwa-peristiwa seperti ini jangan sampai masyarakat menghubungkan satu dengan yang lainnya dengan hanya persoalan kecepatan kita harus mengambil sebuah tindakan. Saya kira itu yang ingin saya garis bawahi. Kedua Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan lembaga pemasyarakatan. Saya berbicara ini sudah 2 kali di forum yang sama, bahwa di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, itu lembaga pemasyarakatannya sangat over kapasitas. Pemerintah, Bupati sudah menghibahkan tanah yang jauh lebih besar, sekian hektar, di kota, tetapi sampai hari ini hanya mampu dibangun pagarnya saja. Belum ada pergerakan sama sekali. Nah, saya memiliki dapil di sana nih Pak Menteri. Sudah 4 tahun saya jadi anggota DPR di sini. Nanti saya balik lagi, ditanya lagi itu Pak Menteri. Ditanya lagi kapan dibangun itu. Nah kalau begitu modelnya Pak Menteri, saya harap ada sedikit penjelasan, semoga ada harapan-harapan bagus bahwa pembangunan di sana ini sudah bisa dilaksanakan kapan kira-kira, meskipun harus bertahap Pak Menteri, supaya ada sedikit yang dianggap bahwa saya berhasil membawa sebuah amanah. Ketiga dan terakhir, yang terakhir ini saya bicara tentang keimigrasian. Pak Silmi, terima kasih Bapak, saya ucapkan selamat pada posisi yang baru bersama kawan saya Pak Asep. Beberapa kalau tidak salah itu pada September 2022, Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pernah berbicara bahwa memerintahkan jajaran menteri untuk mengubah sistem yang ada di keimigrasian itu. Bisa dibaca beritanya di situ. Ini artinya apa? Bahwa
peristiwa keimigrasian ini sudah sampai di telinganya Pak Presiden. Olehnya itu, menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah kitas, kartu izin tinggal sementara atau terbatas, ini benar-benar harus diperbaiki, Pak. Saya paham betul bahwa ini bisa diselesaikan. Pelanggarannya adalah datang ke sini sebagai turis, tetapi dia datang bekerja. Dia datang ke sini hanya jalan-jalan, tetapi dia tinggal seterusnya. Nah, ini banyak kejadian. Kalau boleh kita saling mengantar-mengantar tempat, di daerah-daerah atas sana ada, daerah Bali ada, di daerah mana ada. Saya paham betul bahwa tidak gampang kita memonitor semuanya ketika sudah melewati batas keimigrasian. Karena mereka tidak datang dengan hadir di Indonesia ini dengan penuh niat baik mungkin. Kalau niat baiknya berarti dia melaporkan diri kalau habis. Tetapi karena niatnya kurang bagus sehingga dia malah bersembunyi. Olehnya itu diukurlah, dan saya percaya betul bahwa Pak Menteri dengan jajarannya mampu mengejar orang-orang seperti ini supaya lebih bagus berada di Republik ini dengan tenang. Karena sudah kelihatan seperti yang disinggung kawan-kawan, bule-bule datang ke Indonesia ini sudah memperlihatkan arogansinya. Kita tidak menjadi negara yang sekuler, kita tidak menjadi negara yang otoriter dengan nilai-nilai yang ada di kita saja. Kita bisa menerima orang, saya kira begitu perundang-undangannya. Tetapi ketika mereka tidak mampu bersosialisasi dengan aturan dan perundang-undangan yang ada di Republik ini, maka dia harus disadarkan atau dia harus dikeluarkan dari Republik ini. Nah, itulah pilihan-pilihan sebenarnya ini Pak Silmi. Saya kira itu Pak Menteri yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Iwayan Sudiarta bersiap-siap Pak Ihsan Sulistyo. Silakan Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Menteri, sebagai tradisi yang baik, saya ikut apresiasi. Tapi punya 3 alasan kenapa saya harus apresiasi penjelasan Pak Menteri. Pertama, ada beberapa prestasi yang kami catat tapi tidak bisa sebutkan satu persatu. Memang ada prestasi Pak Menteri. Masalah kedua, penyerapan anggaran yang optimal. Ini bagus karena sering kita mempersoalkan hal-hal yang begini. Anggaran ada, minta banyak, tapi tidak terpakai. Dalam hal ini Pak Menteri beserta jajarannya harus dapat pujian. Yang ketiga, pengisian jabatan eselon 1 dan jajarannya. Ini bagus juga. Tapi ada catatan di sini. Mudah-mudahan jabatan-jabatan lainnya juga segera terisi. Bukan hanya eselon 1, bisa juga eselon 2 dan 3 dan seterusnya. Pak Menteri, sudah banyak yang disampaikan beberapa rekan. Tapi kami ingin juga menambahkan beberapa hal, antara lain menyangkut lapas pasca undang-undang pemasyarakatan yang baru. Kami fokus terhadap setelah undang-undang baru ini diumumkan, apa yang bisa kami gali dari Pak Menteri. Kedua, mungkin yang belum disinggung oleh rekan-rekan mengenai rukbasan. Yang ketiga, imigrasi banyak disinggung, tapi kami dari Dapil Bali perlu mengangkat beberapa hal yang spesifik di situ. Dan terakhir mengenai legislasi. Saya mulai dengan masalah pemasyarakatan dengan undang-undang yang baru, Pak Menteri. Kami ingin mendapat informasi tentang apa kira-kira terobosan Pak Menteri beserta jajarannya. Apa kira-kira inovasi yang lahir dari jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan undang-undang baru tersebut. Khususnya yang berkaitan
dengan apa yang dilakukan yang berkaitan dengan pengawasan, pembinaan, pelayanan, pemenuhan hak-hak warga binaan. Ini karena undang-undangnya baru, mestinya semangatnya baru. Kami ingin mendengar ini. Yang kedua, lalu wajar kami bertanya juga, apa kendala-kendala yang dihadapi Pak Menteri beserta jajarannya ketika menjalankan fungsi pelayanan dan fungsi pembinaan dan memerlukan terobosan kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang begitu banyak dan rumit di LP. Sekali lagi, apa hambatannya dalam rangka pelayanan dan pembinaan tersebut? Nah, yang ketiga, menjadi tidak lengkap kalau kami tidak menanyakan kira-kira upaya terobosan dan strategi untuk mengatasi masuknya narkoba di LP. Tiap hari kita udah bicarakan itu, tapi saya ingin dengan undang-undang yang baru, apa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh jajaran kementerian, khususnya saudara-saudara petugas LP yang kita tahu mereka bekerja keras, mohon maaf, tapi selalu kalah cepat, bahkan ada yang mengatakan kurang akal ketimbang kelompok-kelompok yang menyelundupkan narkoba, dianggap kurang gesit, kurang pinter, kurang peralatan. Maka masalah narkoba demikian menjadi strategis, penting kami untuk mendengarkan. Dan saya yakin udah ada kemajuan, tapi kemajuan itu bisa nggak menjawab keinginan masyarakat bagaimana mengatasi masuknya narkoba di LP. Pak Menteri, secara singkat yang kedua mengenai Rupasan. Langkah dan jajaran pemasaran dalam mengatasi persoalan ini seperti apa? Perkenankan juga kami menanyakan kembali terkait dengan barang rampasan, Pak Menteri. Barang sitaan, Pak Menteri, dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan uang negara, masalah ini menjadi penting. Pemeliharaan perlu dilakukan. Tapi sebagaimana kita tahu, pemeliharaan itu membutuhkan biaya. Kebijakan apa yang diambil oleh Pak Menteri beserta jajarannya, inovasi macam apa yang dilakukan untuk mengefektifkan, mendaya gunakan agar dia menjadi tepat guna yang berkaitan dengan Rupasan ini. Itu sudah dua. Lalu kami yang ketiga, imigrasi. Saya yakin kenapa Dirjen baru ini diangkat dengan berbagai kriteria dan keyakinan Pak Menteri, pasti akan ada terobosan. Hanya saja memang selama ini problem imigrasi khususnya di Bali ini berkembang lebih cepat dari kemampuan kita mengatasi, dari sarana yang kita miliki. Pak Menteri, sebenarnya masalah imigrasi ada dua yang menonjol akhir-akhir ini. Satu mengenai tenaga kerja asing yang bentrok dengan tenaga lokal di Morowali. Ini harus cepat ada antisipasi dan langkah-langkah yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa jika tenaga asing memenuhi persyaratan, jangan dibuatkan berbagai alasan dan masalah yang membuat mereka takut bekerja di sini. Tapi juga sebaliknya, kita tidak bisa membiarkan tenaga asing itu bekerja tanda petik semena-mena mereka melanggar aturan. Maka kasus Morowali sangat menarik bagi perhatian Komisi 3 dan mungkin akan ada kunspek ke sana. Maka kami ingin mendengar juga apa-apa yang sudah Pak Menteri lakukan terhadap soal ini. Lalu kembali ke Bali, Pak Menteri. Di Bali ini sebenarnya kalau masalah KTP itu penting, kenapa mereka mendapatkannya, kakak penting mendapatkannya. Tapi yang paling memberatkan
saudara-saudara kita di Bali apabila tamu-tamu ini dengan sesukanya melakukan tindakan yang merugikan unsur-unsur agama dan budaya. Pengorbanan terbesar bagi pariwisata Bali dan masyarakatnya adalah erosi budaya, dan salah satu itu datang dari kelompok-kelompok mereka yang kalau mereka dilakukan pengawasan risikonya menjadi minimal. Oleh karena itu pengawasan menjadi sangat penting, Pak Menteri. Kalau masalah tenaga kerja udah dari dulu mereka punya usaha kerajinan, tapi masyarakat Bali tidak terlalu mengeluh, walaupun memang perlu dilindungi. Mereka juga punya tanah-tanah yang diatasnamakan orang lain. Mereka juga punya perusahaan di bidang perhotelan. Ini tidak terlalu dikeluhkan, walaupun memang keluhan itu ada. Tapi sekali lagi, yang berkaitan dengan agama dan budaya, sering muncul kasus-kasus yang ternyata kalau kita awasi dengan ketat, pelanggaran-pelanggaran dan kerugian masyarakat itu tidak seperti sekarang ini. Pak Menteri, yang keempat, kami hanya fokus masalah legislasi tentang 3 RUU, Pak. Kalau masalah MK rasanya tidak terlalu berat, dalam waktu dekat kita akan siap melakukannya. Saya rasa jajaran kementerian juga sudah sangat siap. Tapi ada 2 RUU yang kami ingin penjelasan lebih lengkap, lebih detail, walaupun tadi sudah disampaikan, yaitu mengenai narkotika dan hukum acara perdata, Pak Menteri. Perkenankan kami menyampaikan perasaan apa adanya, Pak. Kelihatannya pemerintah sejauh ini persiapannya atas kedua RUU itu belum memberikan jawaban yang memuaskan kepada kami, terutama mengenai narkotika. Narkotika kami sudah melakukan studi banding yang cukup bagus ke berbagai negara. Kami sudah siap membahasnya, tapi sekali lagi saya pikir dalam waktu dekat pemerintah, Pak Menteri juga siap melakukan pembahasan. Tapi pembahasan itu akan menjadi tidak maksimal kalau kita tidak belajar. Misalnya, mohon maaf, mudah-mudahan kita satu frekuensi. Karena kalau kita bicara narkotika, pencegahan dan pemberantasannya, kalau di Portugal misalnya itu mengenai rehabilitasi. Saya hanya catat satu poin ini, Pak. Mudah-mudahan masalah rehabilitasi menjadi pilihan kita, menjadi politik hukum kita, karena rehabilitasi di berbagai negara sudah menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Maka cepat pembahasan, kita sepakat rehabilitasi ini dimaksimalkan, mudah-mudahan kita bisa membantu generasi muda kita. Mengenai hukum acara perdata saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya mengatakan mari kita segera bahas itu, dan kata ada kendala, kami perlu menjelaskan, karena banyak ahli-ahli dari kampus juga menanyakan Pak Menteri, kenapa ini macet, dan mereka ingin cepat. Cepat ada pembahasan, cepat ada penyelesaian, karena memang ini sudah ditunggu lama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Sebelum berikutnya kami ingatkan waktu. Kalau kawan-kawan minta selesai jam 1 ini kelihatannya nggak mungkin ini nanti. Masih banyak, maka tolong mengatur waktu. Ya, izin kawan-kawan untuk mengatur waktu bertanyanya. Berikutnya yang terhormat Iksan Sulistyo, siap-siap Pak Dr. Hinca Panjaitan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan Komisi 3, Pak Menteri beserta jajaran, selamat datang Pak Dirjen baru Pak Silmi Halim dan Pak Asep. Pak Asep ini stok lama, casing baru Pak di Komisi 3. Pak, melalui Pak Menteri saya ingin tanya pada Pak Dirjen Imigrasi. Mohon yang soal second home visa Pak, karena kawan-kawan properti menanyakan apakah itu benar.
Karena sampai sekarang nggak bisa, mereka udah menyambut ini dengan baik tapi kelihatannya belum bisa berjalan. Jadi tolong diperjelas dan kalau memang bisa segera disosialisasikan gitu. Dan juga tentang pra investasi visa. Berapa nilai investasi yang diinginkan atau yang diperlukan pada saat mereka memohon itu. Karena yang kenyataannya kan mereka bisa mendapat visa bisnis tapi investasinya hanya jadi guru yoga. In fact di sana ada perusahaan yang menjadi holding daripada wisatawan ini menjadi sponsor daripada wisatawan ini mendapatkan bisnis visa. Itu mungkin satu, dan dua, berikutnya adalah tentang autogate. Autogate ini saya kira bermasalah terus Pak dari sejak dipasang sampai sekarang. Karena saya udah beberapa kali mencoba tapi tidak pernah bisa. Padahal saya punya autogate itu paspor saya polikarbonat Pak. Jadi udah yang paling terakhir daripada paspor yang keluar di sini, tetapi tidak bisa dipakai di autogate. Pernah juga kejadian istri saya berangkat keluar lewat autogate, pulang tidak bisa masuk. Biasanya autogate mesti memang dicoba sekali keluar dulu, baru nanti masuknya dia udah mengenali kita. Tapi kalau ini di Bandara Suta Pak, istri saya keluar lewat autogate, pulang nggak bisa masuk dari autogate. Jadi tolong ditingkatkan benar-benar karena ini berjejer-jejer mesin autogate-nya, tetapi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Yang berikutnya saya hanya mau mendalami pertanyaan Pak Nurdin tadi tentang artificial intelligence. Saya baru saja memanfaatkan app ChatGPT, ya ChatGPT. Saya langsung tanya, tolong siapkan bahan untuk rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM terkait imigrasi. Dikasih Pak. Berikut ini adalah beberapa topik yang dapat dibahas dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan masalah imigrasi. 1. Kebijakan imigrasi. Apa saja kebijakan imigrasi yang telah diambil oleh pemerintah? Apakah kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal? Bla bla bla. Terus yang kedua, perlindungan hak imigran. Apakah pemerintah telah melindungi hak-hak imigran yang sah secara hukum? Berikutnya, penanganan imigrasi ilegal. Bagaimana pemerintah menangani masalah imigrasi ilegal di Indonesia? Apakah ada peningkatan dalam jumlah imigran ilegal dan bagaimana peningkatannya? Kerjasama internasional, pengawasan dan peningkatan kualitas imigrasi, kebijakan visa, dan bla bla bla, banyak sekali Pak. Jadi ini bagaimana Pak dalam untuk menangani hal-hal seperti ini, seperti tadi yang sampaikan Pak Nurdin, artificial intelligence ini bisa membuat suatu film ataupun esai. Jadi kita ini nanti minta membuat makalah di sini pimpinan. Tadi bersama Pak Mas Gilang di sini kita suruh ChatGPT ini buat esai 8.000 kata. Keluar Pak 8.000 kata esainya tentang comparison antara common law dan civil law. Keluar Pak. Nah sekarang ini bagaimana melindungi hal-hal seperti ini gitu Pak. Ini hanya tadi iseng-iseng karena Pak Nurdin mengangkat soal artificial intelligence. Kebetulan Mas Gilang mengerti banyak tentang memanfaatkan handphone. Keluar semua ini pertanyaan Pak. Jadi tadi yang soal artificial intelligence, pertanyaannya bukan pertanyaan Pak. Karena ini hanya menunjukkan bahwa ada server, ada apps yang bisa membuat pertanyaan seperti ini. Jadi tentunya hal-hal yang lain bisa dia manfaatkan dengan baik. Mungkin ini menjadi kerja daripada mungkin dirjennya tidak hadir pada hari ini. Tolong disampaikan bahwa ini sangat penting. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan. Silakan Pak Dr. Hinca Panjaitan, siap-siap Mr. Haji Santoso. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang sangat saya hormati, para anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Bapak Menteri bersama para dirjen, para sekjen dan juga pejabat-pejabat utama Kementerian Hukum dan HAM yang hadir dalam rapat kerja kita hari ini yang sangat saya hormati. Saya langsung saja
Pertama-tama kita memang mencatat sebuah karya besar yang sudah kita lakukan sebagai bangsa, yakni lahirnya KUHP Merah Putih yang menggantikan KUHP yang lama itu. Sebelum KUHP itu hadir, juga lahir Undang-Undang PAS kita. Lalu yang kedua ini menjadi sangat penting untuk selanjutnya, dan ini karya besar. Terima kasih untuk kita semua, terutama untuk Pak Menteri dan jajaran. Bersamaan dengan itu, khususnya dengan ketentuan dua undang-undang yang saya sebut, kita kedatangan dan lengkap sudah pasukannya Pak Menteri, baik Pak Silmi maupun juga Pak Asep yang menggawangi direktorat kita di perundang-undangan. Maka sempurna dia. Dan kita sedang menunggu untuk menuntaskan peraturan pelaksanaan yang lengkap tentang Undang-Undang PAS. Bahkan kita harus menyelesaikan dalam tempo 2 tahun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini. Maka saya kira kehadiran Pak Asep yang biasanya nanganin perkara, saya kira memang menjadi lengkap untuk mengatasi ini. Pertanyaan saya adalah, Pak Menteri, dan dalam raker kita ini harus kita tuntaskan ini, ialah salah satunya kita harus menyelesaikan PR besar tentang ketentuan pidana kita, sehingga di KUHP kita ini, terima kasih bukunya, sudah dibagi juga kita ini, di pasal 622, ini salah satu pasal yang pernah saya lihat paling banyak ayatnya. Ayatnya itu sampai sedemikian rupa, kalau kita hitung 21 ayat. Dan substansinya menarik, karena menyelesaikan ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di beberapa undang-undang anak, kalau saya mau sebut anak, dibandingkan KUHP ini. Salah satunya adalah tentang dicabutnya ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi, yaitu hak menyatakan pendapat di pasal 622 ayat 1 huruf R. Apa itu? Ada 13 pasal undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang dicabut. Mulai dari pasal 27 ayat 1 dan seterusnya. Persoalannya adalah, dan ini soal hukum, dan saya yakin Pak Menteri juga paham betul ini, yang mengajari saya sejak kita kuliah dulu, undang-undang ini kita sepakati secara substantif normanya berlaku per Januari 2023. Berarti de jure-nya sudah di situ. Jelas itu, berlaku dia. Kita menyadari ada banyak ketentuan pasal-pasal pidana yang tak sesuai lagi. Karena itu kita habisi. Kita akhiri masa berlakunya. Tetapi untuk memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum mempersiapkan diri menjalankan undang-undang ini, diberi waktu 3 tahun. Kan di situ di pertanyaannya. Tapi normanya sudah kita sepakati. Tak lagi mempunyai daya ikat, tak lagi mempunyai daya magis, tak lagi mempunyai daya yang menakutkan. Karena sudah kita sadari itu salah. Tapi belum bisa dijalankan karena aparat penegak hukumnya diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Pertanyaan saya Pak Menteri dan kita semua ini, dalam rangka sosialis, apakah ketentuan atau peristiwa-peristiwa pidana yang sedang berlangsung di kepolisian, di kejaksaan, dan di persidangan menggunakan pasal-pasal ini dipakai atau tidak begitu? Padahal kita tahu ini udah kita cabut ini, tapi nanti berlakunya bukan berlaku karena pasalnya, tapi aparat penegak hukumnya. Pak Menteri, saya punya pandangan, mungkin harus disampaikan kepada Kapolri, kejaksaan, dan yang lain-lain untuk memberikan edaran pada soal-soal ini. Yang menurut pendapat saya, kalau sedang berlangsung, ya paling tidak masuk kategori percobaan, bukan pada ketentuan pasal itu apa adanya diterapkan. Ini menjadi PR kita sebagai orang hukum mengatasi pasal yang kita sebut ketentuan yang saya bacakan tadi. Ada ratusan pasal yang kita cabut. Ada puluhan undang-undang yang kita cabut di situ, kaitannya dalam proses masa waktu ini. Saya mohon pandangan Pak Menteri atau kita semua, bagaimana kita mensosialisasikan ini. Misal kalau dia dikenakan hukumannya 4 tahun, diputus dia 4 tahun gitu,
Padahal undang-undang ini nanti akan berlaku 2026, berarti 3 tahun dari sekarang. Kita udah tahu dia tak mempunyai daya ikat, tapi juga kemudian dia sedang berlangsung. Itu yang pertama, Pak Menteri. Yang kedua, kaitan dengan ini adalah undang-undang PAS. Saya senang sekali kita targetkan Agustus selesai ini, sempurna ini. Ini nanti kaitannya ke data kita yang warga binaan ini. Dalam hal yang paling pertanyaan kita, PR kita dari tahun ke tahun, dan ini menjadi PR nasional kita, adalah overkapasitas itu yang sekarang 89,35%. Saya berpikir banyak tentang ini dan kita diskusi, dari 89,35% ini lebih banyak adalah pengguna narkoba, pemakai, penyalahguna atau pecandu. Itu yang paling banyak. Nah, kaitannya tadi dengan undang-undang narkotika dan kita gabungkan psikotropika menjadi penting untuk itu, saya setuju. Tapi sekarang ini, pikiran saya begini Pak Menteri. Saya coba, ini raker, kita ngitungin anggaran ini, pimpinan. Anggaran BAMA, biaya makan kita untuk Dirjen Pemasyarakatan tahun ini 2,1 triliun. Yang dianggarkan untuk 275.609 orang narapidana. Kemudian angka ini masih lebih tinggi, budget ini 9.000 sekian orang, karena saat ini lapas kita 265.897 dan akan bertambah. Kalau diikutkan lagi dengan biaya dasar dan kesehatan dan pendidikannya, itu 332 miliar. Kalau digabungkan ini kira-kira 2,4 triliun. Apa poin saya? Poin saya begini nih, pimpinan. Ini penting saya kira kalau bisa ini kita ambil jadi keputusan. Anggaran negara ini habis ngurusi korban-korban pengguna narkoba ini. Polisi, penyidik, kalau kita anggarkan satu kasus 10 juta saja sampai selesai limpah, jaksa juga kira-kira 10 juta, kita ambil pukul rata, pengadilan juga 10 juta, berarti 30 juta. Nah, 30 juta per kasus ini, jika kita kalikan sekarang warga binaan itu ada 265.000, 80%-nya itu 212.000, itu 6,3 triliun. Hanya mengirimkan ke penjara. Sampai di penjara, Pak Menteri atau kita semua mengalokasikan anggaran 2,4 triliun. Digabungkan ini jadi 8,4 triliun. Pekerjaan sia-sia. Kenapa sia-sia? Begini, menurut pandangan saya. Bandar narkoba adalah penjahat. Kenapa dia penjahat? Karena dia mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar sekali dengan cara melawan hukum dan mengorbankan anak-anak manusia yang tak berdosa itu. Itu yang kita sebut korban. Maka dia penjahat. Nah, penjahat tempatnya di lapas. Sekarang korban. Korban itu adalah orang sakit. Orang sakit diobati, bukan di penjara. Dia bukan penjahat. Nah, karena itu orang sakit mengapa di penjara? Nah, kalau kemudian kita hitung lagi, ini mohon pendapat Pak Menteri juga, pimpinan, ini pandangan saya. Ketika dia ditangkap, diperiksa pertama sekali oleh Pak Polisi, siapa namamu? Ini lengkap. Pertanyaan kedua, apakah saudara dalam keadaan sehat? Bagaimana mungkin kita bilang sehat sedangkan dia adalah pengguna narkoba? Masuk lagi ke pengadilan, dibuka sidangnya, ditanya, apakah Anda sehat? Dia masih sakit. Menurut pandangan saya, BAP-nya ini cacat formil dan juga cacat material. Mengapa menghukum orang yang sakit? Orang sakit harus diobati. Sekarang sudah jadi bersama ini, yang menurut saya kesalahan kita sama-sama semua. Oleh karena itu, jalan keluar yang saya mau minta hari ini, apakah Pak Menteri dengan melihat capaian lapas ini menurut saya bagus sekali, yaitu mulai dari program asimilasi. Saya ingat betul asimilasi kita dulu karena COVID sempat dimarah-marahi masyarakat, tapi itu salah satu cara yang menurut saya the best. Dan asimilasi sekarang ini terus juga dilanjutkan sepanjang dijalani 2/3 dan seterusnya. Itu cara-cara, dan kementerian ini, Dirjen Lapas ini tidak pernah berhenti cara mengurangi overcapacity ini. Sekarang pertanyaan saya, dengan anggaran yang besar tadi dan sia-sia anggaran kita, apakah tidak lebih baik Pak Menteri yang sekarang ini kita ubah dengan kebijakan terserah, dia rehab saja itu semua,
Semuanya sekaligus kita ampuni. Karena orang sakit ini harus kita obati nih. Dengan anggaran yang 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai. Dan kalau itu sudah selesai, maka lapas kita akan berkurang jauh. Ini pandangan saya. Pimpinan, saya anggap ini sangat serius. Kalau bisa dibahas secara serius, ini menjadi kesimpulan kita sebelum nanti pakai undang-undang narkotika satu pasal untuk mengampuni itu. Karena tidak boleh orang sakit di penjara, orang sakit harus diobati. Yang terakhir, ini kaitannya dengan imigrasi, karena juga baru hadir ini Pak Silmi. Saya ini, dapil saya ini dari Sumatera Utara 3, salah satunya Tanjung Balai. Juga yang kaitan dengan itu ada batu bara, naik ke pantai timur terus sampai ke Belawan, Tanjung Balai. Nah, imigrasi kita cukup baik di sana. Hanya jadi soal begini. Kita kan pakai online itu, lalu ngantri. Nah, ngantrinya ini yang panjang sekali. Lalu teman-teman di sana ada yang tergelincir. Di Tanjung Balai pernah jadi OTT pegawainya yang mengurusin soal antri ini. Nah, saya harap sistem yang Anda bangun cukup baik untuk mengatasi ini. Poinnya adalah, teman-teman masyarakat di kampung-kampung, apa boleh buat, karena memang mereka masih mau berobat ke Malaysia, ke Penang, dan seterusnya. Mereka mengurus paspor ini ingin cepat sekali. Gara-gara online atau ngantri ini, nggak bisa dia. Nah, bagaimana cara agar orang-orang yang membutuhkan kesempatan cepat ini bisa nggak sekali 24 jam misalnya selesai, karena harus berobat dia. Ini permintaan para anggota masyarakat yang ada di tengah-tengah kita sana, dan sangat penting untuk kaitannya dengan ini. Kedua, pengawasan terhadap orang asing. Ini kaitannya ke Dirjen AHU juga ini, ya Pak Cahyo. Begini, di sektor sumber daya alam ada banyak investasi masuk, para warga negara asing, oke, PT-nya bagus, semuanya baik, tapi yang jadi soal adalah mulai dari direksi sampai komisarisnya semuanya orang asing. Nah, kita minta ini diawasi, dan juga minta dicek satu-satu. Karena kalau tidak nanti nggak ada lagi yang ngawasi perusahaan ini, padahal dia sumber daya alam. Misalnya tentang listrik, tenaga, air yang kecil-kecil itu masuk, banyak yang masuk, dan kemudian berganti-ganti itu komisaris dan direksinya terus dengan menggunakan izin tinggal dan hal-hal yang lain. Ini menjadi perhatian. Pimpinan, itu saja. Saya agak panjang memang, tapi saya kira ini gagasan besar yang harus kita jawab dan kita selesaikan agar PR kita yang lapas kita over capacity ini tetap menjadi perhatian kita, apalagi tadi Pak Menteri sebut Labuan Ruku, tempat kampung kelahiranku itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Ini sudah jam 1 lewat 1 menit. Kita perpanjang dulu 30 menit. Kawan-kawan tolong dong mengatur daripada saya terapkan apa itu pembatasan bicara, ya. Izin ini udah masih banyak ini. Mr. Santoso, siap-siap. Dr. Haji Asrul Sani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti sehubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama, tentang RPJMN, di mana ada 7 program prioritas nasional, di mana Kementerian Hukum dan HAM ini membuat ke-7 program itu hanya 3 ya. Pertama di prioritas nasional nomor 3, yaitu tentang peningkatan sumber
daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kedua, prioritas nasional nomor 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, prioritas nasional nomor 7 yang temanya memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Jumlahnya 115 miliar, 2 kurang lebih. Sementara program di Kementerian Hukum dan HAM itu 18,595 triliun. Kalau kita hitung, itu jumlahnya hanya 0,06. Ini terlalu kecil menurut saya. Ini salahnya di mana? Apakah direktif Presiden kurang diterapkan di dalam institusi Kementerian Hukum dan HAM ini, sehingga dari anggaran yang 18 triliun lebih hanya memprioritaskan program nasionalnya Pak Presiden itu hanya 0,06%. Menurut saya ini ada kelengahan, ada kelalaian dalam rangka penyusunan program ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyoroti tentang program penegakan dan pelayanan hukum di Kementerian Hukum dan HAM yang jumlahnya 4,7 sekian triliun. Yang ingin saya sampaikan adalah saya mengkritisi tentang program penegakan. Kalau bicara program penegakan dan pelayanan hukum, berarti di situ ada program penegakan hukum di dalamnya. Sementara kita tahu bahwa penegakan hukum itu adanya bukan di Kementerian Hukum dan HAM. Ada di Badan Peradilan berdasarkan Perma. Kemudian ada di Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian ada di Kepolisian, itu berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. Nah, saya ingin keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah program penegakan hukum ini memang bisa dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM? Karena dia bukan merupakan lembaga penegak hukum. Kalau seandainya ada di Dijen apa? Mohon ini bisa diuraikan. Kemudian yang berikutnya, bahwa sosialisasi tentang pemahaman hukum pada saat kita melakukan kunjungan kerja kepada peradilan, Mahkamah Agung, itu banyak pertanyaan, banyak kejadian soal pelanggaran-pelanggaran tapi tetap terjadi di masyarakat. Apakah pengadilan tidak melakukan proses sosialisasi? Ternyata itu bukan merupakan domain tupoksi dari lembaga peradilan, tapi domainnya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau itu domainnya Kementerian Hukum dan HAM, programnya apa saja, Pak? Karena jangan sampai sosialisasi itu perlu di masyarakat, masing-masing lempar tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya saya menyoroti tentang PNBP yang ada di Jenpas. Tadi disampaikan tuh ada berapa ratus UPT kalau tidak salah ya di Indonesia ini, yang ditangani oleh Jenpas sehubungan dengan banyaknya lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini. PNBP-nya hanya 9 miliar, 535 sekian. Ini modelnya seperti apa? Karena kita tahu orang mau makan sate napi, Pak, itu harganya 250.000. Disiapkan itu gitu. Ya. Tapi sementara PNBP yang diterima oleh pemerintah melalui layanan ini mungkin polanya mesti dirubah, Pak Menteri. Jangan hanya
tempatnya saja, tapi sistemnya mungkin seperti sistem franchise gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, soal PNBP naik di tahun 2023, ini kurang lebih 11%. Saya ingin tanyakan naik secara signifikan itu di bidang yang mana gitu? Apakah di keimigrasian? Kemudian apakah memang ada PNBP baru? Sehingga kalau timbul adanya PNBP baru, ini bukan merupakan prestasi karena ada PNBP baru yang ditarik. Untuk imigrasi, ini ada kegiatan di imigrasi 33, sekian miliar. Saya ingin tanya apakah program ini sudah ada korelasinya dengan program pemerintah secara keseluruhan tentang SPBE, Standar Pelayanan Berbasis Elektronik. Kan sekarang sudah diarahkan, jadi jangan membuat sistem sendiri-sendiri tapi tidak terintegrasi. Sehingga setiap tahun APBN itu hanya banyak dibuat anggarannya untuk membentuk sistem, tapi nyatanya tidak bisa terintegrasi. Kalau ini masih dilakukan, menurut saya anggaran ini sia-sia. Kenapa? Karena program standar pelayanan berbasis elektronik yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, oleh presiden, ini tidak bisa terwujud karena masing-masing kementerian, masing-masing lembaga memiliki ego masing-masing di dalam menciptakan sistem pelayanan yang dia akan lakukan. Nah, dari sekian itu, mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan oleh Pak Menteri atas apa yang saya tanyakan tadi. Terima kasih.